tentang perkembangan Injil di Indonesia. Jadi kita akan perkenalkan nama dari Mercy dulu. Perkenalkan, saya Mercy Aresta Boboy dengan NIM 71 2023 202. Saya Samuel Tambulan, NIM 71 2023 208. Perkenalkan, saya Putri Habi Maria Berginting, NIM 71 2023 212. Dan saya Agnes Kobawon dengan NIM 71 2023 198. Selamat menyaksikan teman-teman. Jadi gini guys, apa sih yang kalian tahu tentang perkembangan Injil? Apa? Oke ya. Mulai dari Putri. Kalau dari aku sih yang aku tahu misionaris itu masuk ke Indonesia Pak karena perdagangan yang aku pelajari sewaktu dulu tuh. Nah jadi pertama-tama itu misionaris itu dia tuh masuk ke pulau-pulau di Maluku. Yang datang ke sini itu adalah rahib Fransiskan ya. Jadi dia tuh mendarat di Ternate dan kemudian dia mulai menyebarkan Injil di daerah Halmahera. Tapi kan karena kita kan lagi dijajah kan sama Portugis. Nah, Portugis ini kan kejam. Jadi dia itu gimana nih ya? Berusaha mengupayakan gitu untuk mengusir para misionaris ini. Mereka nggak senang karena apa? Karena ini mengusir orang-orang kulit putih. Karena ya itulah orang-orang Kristen murtad lagi gitu sih. Jadi kayak perkembangan Kristen tuh kayak pasang surut gitu. Nah tapi di tahun 1546 datang lagi Franciscus Xaverius itu di Ambon. 3 bulan dia menetap, terus berkunjung ke Ternate, Halmahera dan Molokai, dan kemudian dia setelah 15 bulan itu dia tuh mulai membaptis ribuan orang. Nah dari situlah agama Katolik Roma sudah terdapat di Ambon, Lease, Bacan, Halmahera, Molokai, Ternate, Tidore, Bangkai dan lain-lain. Itu sih yang dari aku. Itu Menarik ya? Menarik ya. Kalau dari teman-teman? Kalau dari saya sih ingin menceritakan pekerjaan beberapa pendeta. Saya di sini ada 2 tokoh. Mungkin teman-teman belum kenal ya sama Sebastian dan Kait sama Justin Hermes. Nah di sini saya akan memperkenalkan 2 tokoh itu. Sebastian dan Kait ini bekerja di Ambon pada tahun 1618 sampai 1622. Kemudian dia bekerja di Jakarta juga pada tahun 1524 hingga 1634. Nah, dia berkhotbah dalam bahasa Belanda dan bahasa Melayu. Terutama dia mementingkan persekolahan. Nah, tersusunnya tiap pemerintah memberi berkas kepada anak-anak sekolah sehingga banyak anak sekolah yang tertarik dengannya. Dengan karangannya itu tentang agama Kristen di Ambon dan Karts menghidupkan perhatian gereja Belanda terhadap kabar Injil. Jadi ini tokoh yang kedua yaitu Justus Harnius. Justus Harnius ini seorang pendeta yang sudah menunjukkan perhatian besar terhadap pertobatan berkafir selagi dia di Belanda. Nah, sebenarnya ia tamat pelajaran kitabipan itu ketika ia merasa terpanggil untuk mengabarkan Injil di Indonesia itu pada tahun 1624. Nah, sesampai di Jakarta, segera ia dapat membereskan sesuatu pertengkaran gubernur dengan jenderal di Jakarta. Kemudian timbullah rupa-rupa pokok perselisihan dengan pemerintah VOC. Surat gereja harus melakukan kantor pemerintah dan gubernur jenderal spek. Mulailah campur tangan dalam perkara disiplin gereja. Harnius itu melawan tindakan speks itu yang menjelaskan hak gereja atas disiplin dari mimbar. Nah, akibatnya Harnius dihentikan sementara waktu dan dia dipenjara. Oleh karena pengalaman pahitnya itu Jakarta, Harnius senang menerima kepindahannya ke Sapura pada tahun 1633. Nah, dengan kegembiraan besar ia merayakan dirinya kepada pimpinan jemaat-jemaat. Nah, itu sih yang bisa saya jelaskan. Wah, menarik sekali ya dari
Samuel Putri. Terus kita akan dengar dari saya. Mercy. Oke. Mercy. Nah, kalau dari saya sih pada rintangan dan perkembangan dan kesudahan. Nah, yang kita ketahui itu pekebaran Injil di Indonesia pada zaman VOC banyak sekali itu bermacam-macam rintangan. Nah, dalam pemberitaan Injil agama Kristen diterima di berbagai daerah itu karena ada alasannya, karena suatu alasan sebab politik. Nah, VOC ini mengaku ingin memutus perkembangan gereja Calvinis karena ia memiliki tujuan berdagang untuk mendapat keuntungan dari hal tersebut. Nah, pentingnya dari agama itu dia harus mengalah kepada kepentingan perdagangan tersebut. Di mana ada juga rintangan yang lebih berat lagi, dalam segala sesuatu gereja itu di bawah pengawasan dan pemerintahan VOC. Nah, ada juga kesukaran dalam kekurangan pendeta dan sejak tahun 1700 hidup rohani gereja Herform di mana banyak pendeta yang tidak mau berlayar ke Indonesia karena beberapa tahun saja mereka tinggal di bagian timur. Jadi sehingga tidak sempat memberi memberi diri kepada pekebaran Injil yang dimana kunjungan kepada jemaat-jemaat itu merupakan pelayaran yang sangat panjang dan susah. Nah, disebabkan kurangnya terpelihara kaum Kristen. Dari semua ini kita ketahui walaupun banyak rintangan, tantangan, tetapi pada akhirnya pekebaran Injil ini mendapat perhatian dan juga jemaat mulai berkembang di seluruh Indonesia Timur, dan di situ juga banyak orang yang mulai masuk ke agama Kristen tersebut. Mungkin itu saja dari saya, dari teman-teman. Oke guys, jadi itu pekebaran Injil itu mulai masuk di Indonesia itu pada tahun 1500 sampai 1800 ya. Jadi pada saat itu juga kapal-kapal Portugis datang ke Pulau Maluku untuk mengambil rempah-rempah, dan pada tahun 522 itu mereka tinggal di Ternate, Ambon, terus di Banda dan di kota lain untuk berdagang. Dan pada saat itu juga ya mungkin itu saja yang kita tahu dari pekebaran Injil masuk ke Indonesia. Hebat sekali ya. Bagus, tepuk tangan dulu guys.